Selamat sore. Selamat sore, Dok. Halo, selamat sore. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok. Oke. Eh, di chat sudah ada absensi. Silakan diisi. Nanti kita jam 5 lewat 5 menit kita mulai kuliahnya ya. Absensi akan saya combine dengan foto kehadiran. Jadi nanti jam 5 lewat 4 semua harus nyalain kamera, nanti saya capture. Untuk 4 kelas total mahasiswanya berapa ya? Halo? Bisa menjawab, Dok. Kurang lebih 150 kalau nggak salah. Total semuanya ya? 150-an gitu. Oke, oke. Ada yang masih kuliah ya? Di tempat lain mungkin? Maksudnya di mata kuliah lain? Izin menjawab, Dok. Seharusnya tidak ada sih, Dok. Tetapi mungkin ada beberapa yang masih kendala sinyal, jadi telat join begitu, Dok. Terima kasih. Oke, oke.
Oke, sudah 100, saya ambil capture-nya, silakan dibuka videonya dulu ya, semuanya. Oke, saya ambil gambarnya ya. Ya, kita mulai kuliah hari ini. Sebentar. Oke, selamat sore. Selamat sore, Dok. Selamat datang di mata kuliah radiologi. Mungkin ini pertemuan yang kedua ya. Sebelumnya sudah disampaikan sama Dr. Niko, begitu ya? Di pertemuan kali ini mungkin adik-adik baru ketemu sama saya. Di sini saya dosen baru di FKH, diperbantukan di radiologi di semester ini. Kemudian untuk di semester 3 saya ada di farmakologi. Seperti itu. Jadi di semester ini kita baru pertama kali ketemu dan tahun ini juga baru pertama kali kita ketemu ya. Itu. Sebelum kita mulai ke materi, mungkin untuk pertemuan berikutnya saya minta ke Korti untuk satu kelas berapa orang ya? Halo Korti. Beda-beda dok, berkisar antara 35 sampai 38. Untuk kelas D sendiri ada 38 orang. Paling banyak berarti 38 ya? Sepertinya demikian. Oke, nanti bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, untuk presentasi di pertemuan berikutnya, itu membahas tentang radiologi fraktur. Silakan dibagi. Yang pertama ada fraktur kaki depan. Kemudian yang kedua ada fraktur kaki belakang. Kemudian ada fraktur vertebrae.
Dan yang terakhir itu fraktur pada skull atau kepala. Ya, kira-kira paham nggak dengan ininya, dengan tugasnya itu? Jadi nanti dibuat PPT dan apa namanya makalah untuk masing-masing kelompok. Kemudian minggu depan kita presentasi per kelompok. Jadi minggu depan kita pertemunya per kelas. Jadi nggak gabung kayak sekarang ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu untuk tugasnya? Izin dok untuk yang izin dokter untuk yang akan dipresentasikan, apakah ada batas-batasannya dok? Karena kebetulan kita baru belajar untuk radiografi ini sendiri. Apakah kita cuma butuh menjelaskan yang dasar-dasarnya aja atau mungkin ada hal lain? Oke, kalau secara general bisa ngambil dasar-dasarnya ya nanti apa namanya posisinya bagaimana, kemudian bentuk patahannya bagaimana gitu. Kalau susah nanti ngambil satu kasus juga boleh, cara pengambilan gambarnya, kemudian apa namanya posisinya seperti apa, seperti itu. Ya, sudah paham? Baik dokter. Oke, ada Berarti lagi mencari yang studi kasus, Bang. kenapa? Mencarikan studi kasus. Boleh, boleh. Intinya yang penting tahu posisi pengambilan gambar seperti apa, kemudian frakturnya seperti apa. Itu nanti yang dibahas ya. Baik dok, terima kasih dok. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita mulai materi sekarang. Nah, di sini kita sudah mengetahui tentang radiologi. Ya, radiologi itu ada USG, kemudian ada radiografi. Radiografi ini bisa kita bilang X-ray atau ronsennya. Kemudian ada kedokteran nuklir, kemudian ada CT scan, dan juga ada MRI. Nah, untuk di UNUT, kita baru punya alat untuk USG dan radiologi, gitu, atau X-ray. Jadi kita fokuskan pembelajaran di dua hal itu, dan materi kali ini kita fokus di radiografinya. Seperti itu. Dan untuk di radiologi sebenarnya juga ada radioterapi. Nah, itu nanti dalam materi tambahan, atau kalau misalnya sempat dikasih akan dikasih, kalau enggak mungkin kita fokus ke sebagai diagnostik seperti itu ya. Radiologi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik berupa sinar untuk suatu tindakan medis. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di radiologi itu ada radioterapi dan radiodiagnostik. Gitu. Jadi untuk radioterapi itu sudah digunakan sebagai pengobatan. Gitu. Kan tetapi di kita di UNUT masih belum ada, untuk di FKH-nya tersendiri ya. Cuman di tempat-tempat lain, klinik-klinik besar sudah mulai dikembangkan tentang radioterapi ini. Nah, kita fokus ke radiodiagnostik. Jadi penggunaan alat radiologi yang digunakan untuk mendiagnosa. Itu ada dua, ada sinar gamma, ada sinar X. Itu ya. Spektrum elektromagnetiknya ini ada tiga. Ada gelombang pendek dengan energi tinggi, itu yang terdiri dari sinar kosmik, sinar gamma, kemudian sinar X. Kemudian yang kedua adalah gelombang medium dan energinya juga medium. Gitu. Ada UV, kemudian ada infrared. Dan yang ketiga ada gelombang panjang dan rendah energi, seperti gelombang TV atau gelombang radio. Ada dua teknik diagnostik dalam pencitraan. Gitu. Yang kita fokuskan itu tadi adalah ronsen atau X-ray dan USG.
Tuh. Kemudian ada tambahannya ada CT scan dan MRI. Untuk USG nanti di materi ketiga nanti akan disampaikan Dr. Niko ya. Kita fokuskan di ronsennya. Tuh. Radiograf itu adalah suatu gambar yang dihasilkan oleh sinar X ya. Dan merupakan bayangan benda atau organ dengan kerapatan yang berbeda. Gitu. Ada kerapatan subjek, ini ditentukan oleh perbedaan objeknya. Dan kerapatan radiografik ini ditentukan oleh penghitaman film yang dihasilkan di X-ray-nya nanti. Jadi di luarannya nanti ini akan ada hitam, pewarnaan itu ada hitam dan putih. Jadi kita akan balik lagi di zaman dulu mungkin ya. Jadi kita akan melihat hanya 2 warna aja di X-ray. Kita akan ada hitam, putih seperti itu. Jadi nggak ada, jangan kalian bayangkan di X-ray itu ada warna ya, ada merah, hijau, enggak. Jadi adanya ada hitam dan putih. Pengelompokan kerapatan radiografik, nah ini ada udara hitam, kemudian lemak abu-abu, kemudian cairan agak putih, tulang putih, dan logam mineral paling putih. Ini sebenarnya hanya untuk membedakan ya, membedakan tingkat kerapatan yang dihasilkan oleh X-ray atau pencitraan pada film sinar X yang diperoleh gitu. Jadi ada hitam gitu. Sebenarnya abu-abu pun abu-abu dan agak putih itu sebenarnya apa ya istilahnya hampir sama seperti itu ya. Cuman nanti yang membedakan adalah kerapatan. Kerapatan dari pencitraan yang dihasilkan oleh gambar film X-ray tersebut. Tuh. Nah, ini ada 2 istilah, ada radiolucent dan radiopak. Ini harus kalian ingat-ingat. Karena apa? Karena di USG ini akan berbeda. Gitu ya. Istilahnya sama-sama hitam dan putih, nanti akan berbeda. Jadi jangan dibalik-balik, di X-ray itu ada radiolucent dan radiopak. Kemudian di USG nanti akan berbeda. Gitu. Ya, kita biasanya sebut kalau misalnya udah advance-nya nanti opasitas. Tuh. Jadi kalau radiolucent itu adalah hitam. Kemudian radiopak itu warnanya putih. Gitu ya. Jadi penyerapan dari organ atau bagian yang terpapar oleh sinar gitu. Penyerapannya itu semakin dia banyak, warnanya akan semakin hitam. Kemudian begitu sebaliknya, kalau ditahan atau dipantulkan, itu nanti akan menjadi putih. Makanya tadi di logam, itu karena dia menahan radiasinya paling tinggi, makanya warnanya dibilang sangat putih, seperti itu. Jadi ini diingat-ingat ya, soalnya mahasiswa itu apalagi yang untuk koas-koas, itu pasti selalu terbalik di radiolucent. Gitu. Saya dari 2019 megang koas di rumah sakitan pasti terbalik antara pencitraan di X-ray dan di USG. Jadi jangan dibalik-balik ya. Intinya kalau di X-ray itu radiolucent, kemudian warna hitam, dan radiopak warna putih. Untuk pembacaannya, ada 2 perubahan. Yang pertama adalah perubahan bentuk atau bangun, atau struktur istilahnya. Itu seperti fraktur. Itu ada perubahan posisi. Ada complete, incomplete, kemudian yang lainnya. Nanti akan dibahas di kelompok, tugas kelompoknya itu ya. Kemudian garis bentuk luar. Tuh, jadi perbedaan
pembagian di batasan-batasan yang terpapar oleh sinar, entah itu diserap atau itu dipantulkan. Nah, itu akan membentuk garis. Tuh, contohnya pada tumor di tulang, kemudian nanti misalnya ada kasus abses, bagaimana dok cara bedain abses dan tumor misalnya. Nah, itu salah satu bisa kita lihat di X-ray untuk melihat perubahan-perubahannya itu. Kemudian letak dengan organ yang berdekatan. Ya, jadi misalnya ada, dok ini kesleo apa patah misalnya, atau oh ini ada hernia atau ada robekan, itu akan terlihat perubahan-perubahan bentuknya yang digambarkan di X-ray. Tuh. Kemudian yang kedua adalah perubahan kerapatan. Contohnya misalnya pada kasus-kasus hewan-hewan di usia tua misalnya kayak gitu. Dok, kan di tulang harusnya warnanya putih misalnya gitu. Kok ini jadinya abu-abu ya, dok? Nah, itu misalnya karena dia di sana mungkin udah ada penurunan kalsifikasi di tulangnya gitu. Kemudian ada radang misalnya, artritis, radang sendi, kemudian ada memar. Memar itu istilahnya mungkin bisa pembengkakan atau inflamasi. Tuh. Kemudian ada penimbunan atau ada tumor juga. Gitu. Tumor kan ada banyak, ada tumor lunak, ada tumor yang keras gitu. Nah, nanti dari dua perubahan ini harus kita bisa interpretasikan. Oh, ini misalnya cuma odem. Oh, ini ternyata ada penumbuhan jaringan baru. Gitu. Nah, di X-ray kita harus bisa membedakan hal-hal itu. Ini ada secara general standar pandang dari X-ray. Itu ada kraniokaudal. Itu dilakukan untuk kaki depan dan belakang. Kemudian untuk karpus dan tarsus itu ada istilahnya dorsopalmar. Jadi untuk fokus di sana kraniokaudal, secara gampangnya adik-adik bisa mengingat-ingat istilah-istilahnya ya. Kranio berarti depan, kaudal berarti belakang, berarti depan belakang seperti itu. Ya gambarnya. Kemudian lateromedial. Gitu. Kemudian ada ventrodorsal. Nah, ini nanti biasanya adik-adik bingung antara istilah di X-ray dengan istilah di bedah. Gitu. Ya. Jadi ada di bedah itu namanya dorsal rekumbensi. Tuh. Kemudian ada ventral rekumbensi misalnya gitu. Nah, kalau di X-ray itu kita gunakan istilahnya ventrodorsal. Itu adalah posisinya terlentang. Jadi posisi ventrodorsal ini adalah posisi ventral itu berada pada garis film. Gitu. Jadi posisinya terlentang. Kalau di bedah istilahnya dorsal rekumbensi. Ya, gitu. Hampir dibalik-balik ya ininya ya. Tuh. Kemudian ada dorsoventral. Tuh. Terlungkup atau tengkurap posisinya. Jadi bagian abdomen itu berada di film X-ray-nya. Tuh. Sedangkan ventrodorsal tadi itu bagian tulang belakangnya yang berada di garis filmnya ya. Kemudian ada oblik. Nah, kalau oblik itu bebas, kalian mau posisiin seperti apa bebas ya. Jadi posisi misalnya kalau misalnya ada fraktur yang komplit kemudian pecah tulangnya, nah itu biasa kita gunakan oblik gitu. Nggak harus pakai lateromedial atau yang lainnya gitu. Nah, nanti di lateromedial ini nanti ada istilah juga. Ada lateral kanan, ada lateral kiri. Ada median kanan, ada median kiri.
Itu tergantung posisi yang diinginkan, mau yang kirinya yang diambil atau yang kanannya yang diambil. Itu ya. Kemudian karena kita menggunakan radiasi ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar apa? Agar mengurangi pertama paparan radiasi dan mengurangi efek samping dari radiasi tersebut. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah waktu. Jadi kalau bisa sekali jepret, sekali pengambilan gambar atau sekali jepret itu udah langsung oke, gitu. Nah, tantangan kita di dokter hewan adalah hewannya yang sangat pendiam, gitu ya. Disuruh terlentang malah tengkurap, disuruh duduk malah tiduran. Nah, itu adalah tantangan kita. Ya. Jadi harus kita pertama, kalau misalnya posisi hewan tersebut belum pas di yang kita inginkan, jangan langsung diambil gambarnya. Kita posisikan dulu, mungkin sekitar 5 detik sampai 10 detik, ketika dia udah rileks, baru kita ambil gambarnya. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba, dok karena waktunya biar cepat, dia langsung ditaruh, langsung kita ambil gambarnya. Akhirnya gambarnya jadi blur. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jarak. Gitu ya. Jarak ya berkaitan dengan paparan sinar X-nya itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah pelindung. Tuh. Pelindung ini wajib digunakan saat pengambilan gambar di X-ray. Gitu. Berbeda dengan USG. Kalau di USG tanpa pelindung kapanpun bisa. Kalau X-ray tidak. Ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah bahan kontras. Bahan kontras ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan abnormalitas yang kita ingin tahu. Gitu. Jadi ada penambahan-penambahan bahan kontras atau bahan kimia lain yang digunakan untuk melihat, istilahnya melihat perpendarannya. Gitu. Sifatnya dia harus sebagai obat. Gitu. Kemudian perlu mengetahui tentang dasar dosis zat tersebut. Karena apa? Nanti berhubungan dengan efek samping yang terjadi. Gitu. Jangan sampai obat yang kita masukkan atau yang kita gunakan sebagai kontras ternyata tidak bisa diabsorpsi. Gitu. Sehingga bisa ngendap di sana. Gitu kan, jadi malah membahayakan si pasien. Gitu. Yang ketiga adalah sebagai alat bantu. Jadi sebisa mungkin hal tersebut harus bisa membantu. Jangan udah kita kasih bahan kontras, kita anggap dia bahan kontras, ternyata pas diminum waktu di X-ray nggak kelihatan. Jadi percuma. Udah nggak kelihatan, zatnya tidak bisa diserap, ngendap di sana. Nah, itu kan bukan melihat untuk mendiagnosa ya, malah menambah diagnosa pada pasiennya. Gitu. Tipe bahan kontras itu ada kontras negatif, ada kontras positif. Kontras negatif itu memberikan bentuk di organ tersebut. Itu contohnya ada udara. Biasanya ini kalau misalnya ada masalah-masalah di organ-organ lunak, itu pakai udara. Kemudian ada juga kontras positif. Itu fungsinya untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas gitu. Nah, itu tadi bahannya. Ada bahan yang terlarut, kemudian ada yang tidak terlarut. Yang tidak terlarut itu gimana, Dok? Berarti kan dia tidak diserap. Berarti harus dikeluarkan secara sempurna. Misalnya barium sulfat. Kita minum barium sulfat misalnya 10 cc. Nanti keluarnya si barium sulfat harus 10 cc. Gitu ya. Nah,
Ini adalah alat pencatat radiasi. Ada batch film. Ini adalah suatu kantong yang berisi film khusus. Fungsinya untuk mencatat interval penembakan radiasi. Bentuknya seperti cincin atau clips. Dapat terekspos oleh panas, tekanan zat kimia. Nah, penggunanya harus berhati-hati. Gitu. Dan disimpan di luar area radiologi. Ini hanya untuk mengecek, alatnya digunakan untuk mengecek sudah berapa kali sih ditembakin, kayak gitu. Ya. Untuk radiologi, untungnya ya adik-adik sekarang nggak seperti zaman saya dulu waktu kuliah 2013. Yang pertama 2013 dulu alatnya rusak. Gitu, baru bisa dipakai waktu saya aja sekali, habis itu rusak. Nah, sekarang di rumah sakit hewan yang kita punyai sudah bagus alat X-ray-nya, jadi bukan yang konvensional lagi, gitu, tapi yang sudah digital, yang sudah DR, gitu. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Jadi ada radiologi konvensional, ada komputer radiografi, kemudian ada yang digital, gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah cara dan proses penangkapan radiologinya, gitu. Jadi penangkapan gambarnya berbeda. Kalau misalnya konvensional, ini masih istilahnya masih ya ala kadarnya gitu. Jadi semua pemrosesan filmnya itu dari manual. Jadi ada, nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kalau yang di komputer ini seperti zaman kalian TK dulu mungkin ya. Jadi ada foto pakai film, itu harus dicuci istilahnya atau dicucikan ke tempat pencetakan foto. Nah, jadi dia ada proses filmnya itu yang menggunakan komputer. Nah, sedangkan kalau digital itu adalah saat itu kita ngambil gambar, saat itu kita memperoleh hasil gambarnya. Jadi udah sensor-sensornya udah menggunakan digital dan langsung terpapar di komputer. Seperti itu. Nah, ini konsep dasarnya ya. Ini ada sinar X, kemudian dipancarkan melalui tabung, jadi ada tabung sinar X, nanti ada filternya. Gitu. Nah, kemudian sinar tersebut yang melewati pasien yang mau diambil gambarnya, itu akan ditangkap oleh film yang ada di bawah di bawah pasien. Itu secara konseptualnya. Tuh. Nah, ini langkah-langkahnya untuk di konvensional ya. Jadi ada namanya developing. Nah, itu adalah fungsinya merubah ion perak bromida dalam kristal menjadi logam perak. Kemudian temperaturnya konstan untuk menjaga warna hitam film. Waktunya 5 menit. Kemudian yang kedua, itu ada namanya rinsing. Itu adalah pembilasan dengan air. Waktunya hanya beberapa detik. Tuh. Mungkin kalian tidak akan melalui proses ini. Nah, ini hanya sebagai informasi. Siapa tahu nanti kalian ternyata ditempatkan di tempat yang X-ray-nya masih konvensional. Jadi ada developing, ada rinsing. Kemudian ada fixing. Itu untuk mengubah kristal bromida yang tidak berkembang lagi pada film menjadi komponen yang terlarut yang tidak terpecahkan. Ini waktunya 50 sampai 20 menit. Gitu. Misalnya waktunya kurang dari itu, gambarnya juga akan berbeda hasilnya. Misalnya lebih beda lagi. Gitu. Kemudian ada washing, itu untuk membersihkan kelebihan bahan kimia. Waktunya 30 sampai 40 menit.
Bila kurang lama, maka film akan menjadi coklat. Dan bila terlalu lama, gambarnya akan menipis atau pudar. Kemudian yang berikutnya adalah drying, itu untuk mengeringkan. Gitu. Jadi pakai hair dryer. Bayangkan kalau misalnya kalian masih pakai konvensional, waktunya berapa jam itu untuk memperoleh satu foto X-ray. Itu ya. Jadi dulu waktu saya masih koas tuh di 2017 sempat melakukan ini. Jadi ada namanya ruang gelap. Kita ketok gitu. Kalau misalnya lebih dari beberapa menit, misalnya waktu fixingnya 15 menit, kita ketok kamar itunya, berarti udah selesai fixing. Habis itu kita bersihkan. Bersihkannya waktunya 30 menit. Udah 30 menit, kita ketok lagi ininya, kamar gelapnya itu. Habis itu waktu pengeringan dan waktu kita lihat di pembaca, ternyata hasilnya putih semua, kayak gitu. Itu kalau konvensional tantangannya kayak gitu. Tentunya kalian nanti waktu praktikum mungkin kita langsung menggunakan yang digital, jadi nggak ada proses-proses ini, tapi kalian harus tahu proses secara konvensionalnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya di X-ray CR, nah itu hampir sama sebenarnya, cuman proses pembuatan filmnya tadi untuk pencitraannya, nah itu yang kita gunakan komputer, itu sama. Nah ini nanti yang biasanya yang error itu adalah waktu pemencatan pengambilan gambarnya, gitu. Ya, jadi komponennya ada kaset juga sama film, kemudian ada imaging plate, kemudian ada pembacaan, kemudian ada penghapusan. Nah, ini kalau misalnya digital, ini langsung. Jadi sekalian tinggal naruh di alatnya, habis itu kita ambil gambarnya, langsung kita lihat di komputer hasilnya. Dan bisa dirubah-rubah kontrasnya. Misalnya, oh ini kurang putih, kita naikin kontrasnya. Oh ini terlalu putih, kita turunkan kontrasnya. Itu. Jadi prosesnya ini proses yang tadi, proses pencucian filmnya tadi itu langsung lewat komputer. Jadi udah langsung terrecord di komputernya. Gitu. Perbedaan jenis alat ronsen pada konvensional itu tadi waktunya lama untuk memperoleh hasil yang bagus. Kemudian harus menunggu lagi mengirimkan film kepada dokter. Tuh. Kemudian menunggu hasil expertise kepada dokter penunjuk. Waktunya lama, biayanya cukup besar. Karena satu film itu satu pasien, satu kali jepret. Kalau salah, beli film baru lagi. Jadi film itu tidak bisa dipakai lagi ininya. Kemudian kalau kondisinya emergensi, kita tidak bisa langsung baca hasilnya. Itu. Dan yang terakhir adanya limbah. Itu. Mungkin nanti waktu praktikum, kalau misalnya masih ada contoh foto pakai film, nanti saya tunjukkan juga bagaimana bentuk film yang dulu. Tuh. Kalau misalnya pada CR, itu hasil fotonya dapat disimpan dalam bentuk file. Kemudian tidak menggunakan proses pencucian, karena filmnya udah ada yang membaca alatnya. Kemudian tidak memerlukan kamar gelap. Kemudian foto dapat diedit sebelum dicetak. Waktunya lebih cepat. Kerusakan film karena terbakar dapat dihindari. Kemudian kalau digital, ini yang paling enak, itu diagnosanya tepat. Jadi kita bisa lihat, ya, efisiensi waktu, kemudian biayanya juga efisien, kemudian awet, kecuali komputernya yang rusak ya. Gitu. Kemudian bisa diarsipkan, kemudian mengurangi resiko kehilangan film, dan dapat dihubungkan dengan data-data teks
dapat disimpan dan dikirim secara elektronik. Nah, kalau yang konvensional, itu kalau udah terlalu lama disimpan, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi nggak bisa kita baca lagi di lain waktu yang cukup lama. Nah, ini ada salah satu contoh gambar X-ray. Ini yang masih pakai film ya. Gitu. Dipakai film. Jadi hasilnya kayak gini. Ada yang putih banget. Ya. Tuh, ini ada yang dapat ilham nih, kepalanya dapat ilham. Jadi sinarnya terang sekali gitu kan. Tuh. Ini juga, jadi kita misalnya mau lihat abdomen. Nah, kalau kayak gini gimana kita mau baca? Gimana kita mau mendiagnosa hewan tersebut? Gitu ya. Nah, seperti ini juga kalau konvensional. Nah, ini kalau udah cukup bagus hasilnya, jadi bisa kelihatan perbedaan yang ditemui. Tuh, jadi ini ada hip dysplasia, itu copotnya kaput femur pada acetabulum. Ya, tuh. Nah, ini juga karena kita kan pasien kita kan yang pertama sangat pintar ya, jadi baterai dimakan, batu dimakan, gitu. Perbedaannya seperti ini yang tadi, opasitasnya, ya, warnanya seperti ini yang tadi kita bahas, putih banget, abu-abu, kemudian agak putih, ya, seperti inilah. Maksudnya putih banget itu ya, itu baterainya itu yang bulat-bulat putih, tuh. Kemudian agak putih ya di organnya ini, kemudian di tulang putih gitu. Sini ada paru-paru karena dia isinya udara, warnanya jadinya hitam. Tuh. Nah, ini juga urolit gitu. Ada batu ginjal juga. Ya, ini pada penyu, ada benda asing, ini sering terjadi ya di penyu. Mungkin ada yang fokus di akuatik. Banyak kasus-kasus yang seperti ini. Nah, ini apa ini? Ini adanya fraktur di sini. Gitu. Ya, antara thoracalis terakhir dengan lumbalis pertama. Nah, ini konstipasi, ini kotoran ini semua terlalu besar terjadi kotorannya. Nah, ini ada tanda L, ada tanda R. Nah, itu tadi yang digunakan untuk menunjukkan posisinya, mau left lateral atau right lateral. Ya, yang tadi saya jelaskan di atas. Nah, ini jadi selain untuk mendiagnosa, juga untuk bisa mengevaluasi hasil tindakan di X-ray. Jadi ini ketika dia ada fraktur, kemudian sudah ditangani, harus di X-ray lagi untuk melihat ketepatan dalam menangani frakturnya itu tadi. Ya, ada pemasangan apa namanya alat untuk menggabungkan tulang, gitu. Nah, ini juga makanannya apa ini? Ada kawat dimakan. Tuh. Nah, yang ini adalah kebuntingan. Untuk X-ray, kebuntingan bisa dilakukan ketika hewan di atas, ketika usia kebuntingan di atas 50 hari. Gitu. Ya, jadi kita bisa melihat jumlah anaknya dan estimasi ukuran dari janinnya di dalam perut. Itu. Ini biasanya breeder-breeder yang suka X-ray kebuntingan.
Itu. Tapi di X-ray tidak bisa melihat hidup tidaknya janin. Untuk melihat hidup tidaknya nanti kita harus menggunakan USG. Ya. Nah, ini gas. Kalau misalnya gas, dia lebih radiolucent ya. Jadi warnanya lebih hitam. Tuh. Nah, ini ada yang tahu ini masalahnya apa? Yang tahu saya tambahin poinnya 5 ya. Boleh di-unmute kalau ada yang tahu. Nggak ada ya. Nah, ini ada penyempitan di trakea. Kita ada penyempitan di sini. Ini biasanya gejalanya batuk-batuk, gitu, batuk-batuk yang frekuen. Dia udah nggak bisa nafas kalau udah kayak gini. Tuh. Oke, seperti ini. Nah, ini yang sudah apa namanya, metode CR pada X-ray. X-ray yang menggunakan CR dulu. Tuh. Kita masih bisa apa namanya, merubah-rubah, tapi proses penggunaan filmnya itu yang berbeda. Jadi nggak langsung bisa keluar hasilnya. Ini juga tulangnya fraktur. Itu saja materi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ovel dari kelas C. Tadi Dok menjelaskan bahwa radiografi itu ronsen itu bisa dilakukan pada ibu hamil di atas 50 hari. Hewan bunting di atas 50 hari. Kenapa harus di atas 50 hari, Dok? Apa efek sampingnya untuk yang di bawah 50 hari? Terima kasih, Dok. Iya, sebelum saya jawab, mungkin ada temannya yang bisa menjawab nggak? Kira-kira. Kira-kira kenapa? Kok tidak boleh dilakukan di bawah 50 hari? Ya, sebenarnya bukan tidak boleh pasti ya, maksudnya dalam tidak boleh, kewajiban tidak boleh gitu, bukan. Tapi untuk mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh sinar X yang digunakan itu kepada janinnya. Pertama, bisa mempengaruhi pertumbuhan kalau misalnya di bawah 50 hari. Kemudian bisa juga menyebabkan radiasi terhadap proses kelahirannya nanti. Gitu. Jadi efek sampingnya itu ke sana. Kenapa harus 50 hari, Dok? Karena kalau sudah berusia 50 hari ke atas, itu janin pembentukannya sudah cukup sempurna. Jadi dari pertulangannya sudah terbentuk, kemudian organ dan sistem organnya sudah terbentuk. Sehingga ketika kita papar oleh sinar X, tidak mengganggu proses pembelahan pada janin tersebut secara banyak, secara besar gitu. Jadi misalnya dia harus melakukan proses pembelahan yang harusnya 100 kali pembelahan misalnya gitu. Karena ada X-ray, dia
ditoleransi jadi 80 pembelahan, misalnya gitu prosesnya ya. Nah, kalau dia sudah terbentuk sempurna, itu tidak akan berpengaruh signifikan. Kalau dibilang aman, masih cukup aman. Nah, kalau misalnya di bawah 50 hari itu prosesnya sangat cepat, pembelahan sangat dibutuhkan, dan organ yang terbentuk di janinnya itu masih belum sempurna. Gitu. Jadi ketika pembelahannya harus 100 untuk jadi mata, misalnya kayak gitu, terpapar radiasi, misalnya, jadi 80 cuman pembelahannya, nah makanya misalnya matanya ada gangguan, misalnya seperti itu. Jadi yang satu matanya enggak berkembang, jadi cuma satu matanya. Atau yang satunya ada bola matanya, tapi kelopaknya tidak terbuka, misalnya kayak gitu. Itu ininya ya, dampak-dampak. Salah satu dampaknya. Gitu. Tapi kalau dalam kondisi emergensi, itu diperbolehkan. Gitu. Dalam artian misalnya untuk menentukan sesar atau tidaknya, maksudnya bisa dilakukan sesar atau tidaknya gitu. Itu boleh. Tapi untuk cross check rutin pertumbuhan janin itu tidak disarankan. Gitu. Biasanya kan breeder itu setiap 2 minggu sekali, ada yang rutin dia cek kandungan anjing-anjingnya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia rutin 2 minggu dalam usia kebuntingan 2 bulan, setiap 2 minggu dia X-ray kan dampaknya akan sangat fatal. Tapi kalau misalnya cuma sekali atau 2 kali, enggak begitu bermasalah. Maksimal 2 kali lah untuk kebuntingan di hewan kecil ya. Gitu. Itu ya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang lain? Bertanya di luar materi boleh, maksudnya bertanya tugas mungkin atau bertanya yang lain, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Saya Haniah dari kelas B. Izin bertanya, Dok, kalau misalnya hewannya itu agresif, Dok, lalu mau di X-ray, apakah memungkinkan, Dok, misalnya dibantu dengan sedasi atau memang tetap restrain fisik aja begitu, Dok? Oke. Sudah dapat diaklin kan ya? Diaklin semester 4 ya? Betul, Dok. Oke. Oke. Ada yang bisa jawab? Harusnya ini temannya harus bisa jawab sih. Ya, nggak ada ya. Oke. Kalau misalnya restrain, tidak masalah untuk disedasi. Ya, jadi diperbolehkan, karena itu pertama untuk memperoleh posisi yang pas, kedua untuk memperoleh hasil yang bagus, yang ketiga untuk keamanan dokternya, dan keamanan dari para medisnya atau yang memegang hewannya. Itu ya. Jadi boleh gitu ya. Mau disedasi boleh, kemudian mau direstrain, diikat-ikat juga nggak masalah, asal tidak mengganggu hasil pencitraan dari gambar yang diinginkan. Itu misalnya dia frakturnya di daerah ekstremitas kranial, misalnya begitu. Kemudian diikatnya di ekstremitas kranial juga, di bagian gini misalnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi boleh mau disedasi boleh, atau mau direstrain
menggunakan tali juga boleh. Gitu ya Hania ya. Ada lagi? Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita minggu depan masih masuk atau libur galungan ya? Libur ya, Mas Ian ya? Berarti 2 minggu lagi ya? Halo, Korti? Izin dok, harusnya libur dok. Ya, Tapi libur ya? gelombangnya belum Oke, diadain. nanti kalau misalnya presentasi, kalau satu kelas 30 mungkin kita cari ruangan aja. Kita offline aja ya ininya ya untuk pertemuan berikutnya kalau bisa. Kalau nggak bisa nanti kita atur jadwalnya. Berarti kelas A, B, C, D, E kortinya satu-satu begitu kan ya? Bukan si Wisnu aja berarti ya? Beda-beda dokter. Beda-beda ya? Oke. Oke, itu aja. Karena saya juga ada kegiatan latsar. Kita nanti atur waktunya untuk minggu depan. Kemarin sih Dokter Niko bilangnya saya dapat 2 kali pertemuan seperti itu ya untuk di radiologi. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalau bisa offline kita offline, kalau tidak bisa offline ya kita online tapi per kelas gitu ya. Tuh. Oke. Ada yang ditanyain lagi mungkin? Mungkin sudah cukup, Dok. Sudah cukup ya. Oke. Berarti saya anggap kalian sudah bisa ya. Sudah bisa untuk di radiologi. Nanti hasilnya berarti saya lihat di tugas kalian. Kalau misalnya belum paham berarti ya belum paham gitu. Ya, nanti kalau misalnya ketemu saya di koas, tidak ada alasan lagi online-onlinean ya. Karena mahasiswa sekarang, anak-anak koas itu tidak ngerti apa-apa di koas, alasannya karena kuliah online. Nah, sekarang saya merasakan ternyata kuliah online seperti ini, gitu ya. Oke, nanti untuk materinya saya kirim ke Korti, silakan dipelajari. Karena di UTS kalau tidak salah itu nanti ada 2 topik saya dan topiknya Dr. Devi. Silakan dipelajari dan dimengerti serta diingat-ingat ya, karena kalian sudah semester 5, jadi harus sudah lebih paham, bentar lagi lulus dan jadi dokter ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.